Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Majelis Al-Muta'allimin yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sholat dua gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, yang insya Allah akan Al-Fakir ambil dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa gerhana matahari atau bulan itu adalah termasuk ayatun min ayatillah, termasuk tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau terlihat seperti orang yang merasa ketakutan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, dan beliau melakukan sholat sunnah yang dinamakan dengan sholat sunnah gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hal ini menandakan hendaklah kita sebagai muslimin dalam segala hal keadaan, hendaklah kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita diajarkan di dalam Islam. Di dalam senang, di dalam duka, hendaklah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan mempelajari tentang dua sholat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatul kusufaini, sholat dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholatul kusufis syamsi wa khusufil qamari raq'atani. Sholat kusuf fis syamsi. Jadi di dalam bahasa ketika menyebut gerhana matahari kalimatnya kusuf dengan kaf, dan ketika menyebut gerhana bulan kalimatnya khusuf dengan kha, khusuf, khusufil qamar, khusufis syamsi wa khusufil qamar. Dalam bahasa Arab biasa apabila ada dua perkara yang hampir sama, maka apabila digabungkan dimenangkan salah satunya. Seperti contoh Umarain, dua Umar, padahal dua Umar di sini yang dimaksud adalah yang satunya Umar dan yang satunya Amr. Jadi ketika ada dua yang hampir sama, maka disebut dengan salah satunya saja. Seperti ini. Dikatakan khusufain, yang dimaksud adalah khusufis syamsi wa khusufil qamar. Raq'atani. Cara melakukan sholatnya yaitu dengan cara dilakukan sholat dua rakaat. Adapun sebelumnya kita harus tahu kapan waktu mengerjakan sholat gerhana ini. Masuk waktunya sholat kita disunahkan mengerjakan sholat gerhana yaitu dengan awal terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Ketika sudah mulai terjadi, di situ kita disunahkan melakukan sholat, dan habis waktunya ketika hilangnya gerhana tersebut. Jadi ketika sudah hilang, tidak disunahkan lagi kita untuk melakukan sholat gerhana. Itu adalah masuknya atau kapan kita disunahkan melakukan sholat dan kapan habis waktunya dan kita tidak lagi disunahkan sholat, yaitu masuk waktunya ketika awal terjadinya gerhana, disitulah kita disunahkan sholat, dan habis kesunahannya ketika sudah hilangnya gerhana. Adapun kaifiat caranya dengan melakukan sholat dua rakaat dengan tiga cara
yang berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan di sini. Wa tajuzu fiha salasu kaifiyatin. Boleh di dalam pelaksanaan sholat gerhana salasu kaifiyatin, dengan 3 kaifiyat, dengan 3 cara. Ihdaha, yang pertamanya dari 3 cara tersebut, wahya aqalluha, yang pertama ini yang paling ringannya, yang paling mudahnya, yang paling sedikit, yaitu antusolla, bahwasanya dikerjakan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari karok atayi sunnati subhi, seperti 2 rakaat sunnah subuh. Sudah kita ketahui bahwa sholat sunnah subuh itu disunahkan dengan 2 rakaat ringan. Rakaat pertama dengan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. 2 rakaat ringan selesai. Apabila berjamaah disunatkan khutbah setelahnya. Itu cara yang pertama. Seperti sholat 2 rakaat sunnah subuh yang kita kenal dengan 2 rakaat sunnah fajar atau 2 rakaat sunnah subuh, yaitu yang dimaksud qobliyah subuh. Saniyatuha, adapun kaifiat cara yang kedua di dalam mengerjakan sholat gerhana, yaitu antusolla biziyadati ruku'aini wa qiyamaini, dengan dikerjakan sholat gerhana tersebut biziyadati, dengan menambah ruku'aini, dengan menambah 2 ruku, wa qiyamaini, dan dengan menambah berdiri. Maknanya apa? Jadi ketika melakukan sholat 2 rakaat, dilakukan rakaat pertama biasa, pertama awal berniat, niat sholat gerhana matahari, usolli sunnata kusufi syamsi, atau niat sunnah sholat gerhana bulan, usolli sunnata khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Dibarengi dengan niat, dibarengi dengan takbiratul ihram. Setelahnya membaca doa istiftah, Allahu akbar kabira, sampai akhir. Kemudian baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah. Suratnya di sini yang enggak terlalu panjang. Seumpama kita baca pertama, berdiri pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu, setelah membaca Fatihah dan membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, kita melakukan ruku. Sehabis ruku kita melakukan, biasa rukunya juga enggak panjang-panjang. Biasa kita baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah itu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Nah, setelah i'tidal jangan langsung turun ke sujud, tetapi dia melanjutkan dengan mengulang membaca Fatihah. Mengulang baca Fatihah lagi, bukan mengulang, dia membaca Fatihah lagi seperti sebelumnya. Seperti berdiri sebelumnya. Dia baca Al-Fatihah sampai selesai, kemudian dia baca surah lagi. Surahnya juga yang enggak terlalu panjang. Katakan tadi sudah baca kuliah, kita baca lagi kulhu. Setelah itu baru dia ruku. Nah, ini yang dikatakan menambah 2 ruku. Ruku lagi. Jadi rukunya 2 kali. Sehabis ruku lagi, kemudian dia bangun lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Selesai i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu sampai akhir, kemudian baru dia sujud. Sujud biasa sujudnya enggak panjang-panjang seperti 2 rakaat yang tadi, 2 rakaat ringan tadi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi kita baca 3 kali. Setelah itu duduk antara 2 sujud, dia melakukan sujud lagi, kemudian berdiri. Nah, berdiri untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua dia baca Fatihah, setelah itu baca surah, setelah itu dia ruku. Sehabis ruku dia bangun dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia enggak langsung turun ke sujud, dia baca Fatihah lagi. Baca Fatihah. Habis itu dia baca surah lagi, katakan baca kulhu. Setelahnya baru dia ruku lagi. Ini dikatakan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. 2 kali berdiri maksudnya 2 kali membaca Fatihah. Setelah ruku baru dia bangun lagi, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baru membaca Rabbana lakal hamd sampai akhirnya. Kemudian dia baru melakukan sujud dan biasa sampai selesai salam. Jadi ini dikatakan dengan menambah 2 ruku dan menambah 2 diri, yaitu dengan menambah 2 kali berdiri
Jadi sehabis Fatihah ruku, dia berdiri, dia kembali membaca Fatihah seperti awal. Bila tatwil dengan tidak memanjangkan. Salisatuha. Yang ketiga, cara kaifiyat yang ketiga, antusolla kadzalika. Bahwasanya dilakukan sholat gerhana itu kadzalik, seperti itu, yaitu dengan menambah 2 ruku dan menambah 2 berdiri. Jadi menambah bacaan Fatihah. Jadi total bacaan Fatihahnya dan surah jadi 4 kali. Dalam rakaat pertama 2 kali, dalam rakaat kedua 2 kali. Tapi bitatwil, dengan memanjangkan. Seperti apa? Rakaat pertama dia baca surat yang diri pertama baca Al-Baqarah. Setelah itu dia ruku, dia bangun lagi, dia baca Fatihah lagi, kemudian baca setelah Fatihah dia baca surat Ali Imran. Ali Imran. Nah, nanti berdiri ketiga, Fatihah yang ketiga dia membaca, setelah Fatihah yang ketiga dia membaca surat An-Nisa, dan nanti setelah Fatihah yang keempat dia membaca surat Al-Maidah. Ini panjang bacaannya. Sunahnya cara yang ketiga. Dan juga tasbih rukunya panjang. Dan tasbih sujudnya juga panjang. Seukuran wa yusabbihu fi awwali kullin minar ruku'at wa sujudat kami'ati ayati minal Baqarah. Tuh. Dia rukunya yang pertama seukuran 100 ayat daripada surat Baqarah, tuh lama rukunya. Wapisani, dan yang kedua rukunya itu seukuran 80 ayat. Wafisalisi, dan rukunya yang ketiga seukuran 70 ayat. Wafirrabi'i, dan rukunya yang keempat seukuran 50 ayat. Panjang. Itu cara yang ketiga. Jarang yang ngerjain ini karena berat melakukannya. Ini sudah tidak ada yang mengamalkan nih. Kebanyakan yang mengerjakan yang nomor 2, yaitu dengan sholat dengan menambah 2 ruku dan menambah 2 berdiri, tapi dengan tidak panjang. Adapun yang panjang berat kita untuk melakukannya. Wa yusannu ba'daha khutbatan, dan disunahkan yang terakhir dengan 2 khutbah. 2 khutbah. Seperti sholat Jumat atau seperti sholat Id, dengan tanpa membaca takbir di awal khutbah. Adapun khutbah di sini disunahkan membacakan ayat-ayat yang mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi khutbah berbeda khutbah dengan ceramah. Khutbah ini yang menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keseriusan khatib menyampaikan khutbah, yaitu yang bersifat mengingatkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini pada pelajaran kita kali ini sudah kita bahas ada 3 cara di dalam kaifiat sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang cara pertama seperti 2 rakaat sholat sunnah subuh ringan, baca rakaat pertama kuliah kulhu selesai. Atau rakaat yang atau cara yang kedua seperti 2 rakaat tetapi dengan rakaat pertama 2 kali ruku dan 2 kali membaca Fatihah, 2 kali berdiri, dan nanti rakaat kedua dengan 2 kali ruku dan dengan 2 kali membaca Al-Fatihah. Tapi bila tatwil dengan tanpa panjang baca suratnya, baca surat-surat yang pendek dengan tanpa membaca surat yang panjang. Begitu juga rukunya juga nggak terlalu lama. Biasa standar rukunya subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kalau yang cara yang ketiga dia tambah rukunya 2 kali, Fatihahnya 2 kali pada rakaat pertama tapi dengan panjang. Sujudnya panjang, rukunya panjang. Tadi sudah kita pelajarin lamanya seukuran ada yang 100 ayat, ada yang seukuran 80 ayat, dan seterusnya dan terus. Wallahu a'lam bishawab.